Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, terutama yang kelas 7, apa kabarnya? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat di rumah sana ya, walaupun keadaan lagi pandemi seperti ini ya. Semoga kegiatan pembelajaran secara daring ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar dan menimba ilmu. Oke anak-anak, perkenalkan nama Ibu Rizky Pramudia Wardani. Kalian bisa memanggil ibu dengan panggilan Bu Rizky atau Bu Kiki ya. Tetapi kalau di SMP 16 lebih sering dipanggil dengan Bu Rizky. Nah, di sini ibu mengajar mata pelajaran IPS. Oke. Nah, jadi untuk kelas 7 ya, 7A sampai 7F itu untuk pelajaran IPS ibu yang mengajar. Oke, anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian ya, materi di bab pertama, di pertemuan pertama juga, yaitu materinya tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, di sini kalau kalian melihat latar belakang atau background dari slide Ibu ini merupakan gambar wilayah pegunungan ya. Nah, di mana manusia itu membutuhkan tempat untuk mereka tinggal ya, dan tempat itu berada dalam sebuah lingkungan. Oke. Yang pertama yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ibu harap setelah kalian mempelajari materi ruang dan interaksi antar ruang ini, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian ruang itu sendiri apa. Kemudian kalian bisa menjelaskan apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan interaksi antar ruang, ya. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan atau menyebutkan contoh-contoh interaksi antar ruang itu seperti apa saja. Nah, untuk lebih jelasnya materi itu akan Ibu jelaskan semuanya di pertemuan kali ini. Oke. Kalian silakan perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 gambar yang berbeda ya. Gambar pertama kalau kalian lihat itu adalah gambar seorang petani kol ya, kol atau kobis di daerah Dieng, Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui bahwa daerah Dieng ya ini merupakan daerah dataran tinggi yang berada di salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Gambar kedua kalau kalian lihat ini adalah gambar truk ya. Ini truk pengangkut barang yang sedang melewati sebuah jalan di mana di dalam truk ini pasti ada barang yang akan mereka angkut yang akan mereka distribusikan ke wilayah tertentu. Nah, kalau kita lihat gambar ketiga, ini adalah gambar nelayan yang mungkin baru pulang dari melaut ya di pesisir pantai Cilacap, Jawa Tengah. Ini biasanya mereka baru pulang dari melaut ya, sambil membawa hasil tangkapan mereka. Apa perbedaan dari ketiga gambar ini dan apa hubungannya ya? Dari ketiga gambar ini bisa kita simpulkan bahwa ada 2 daerah dengan keunggulan yang berbeda. Yang pertama nih, daerah pertama ini daerah Dieng, yang daerahnya merupakan dataran tinggi, di mana keunggulannya dia ini ya merupakan penghasil sayuran. Nah, sedangkan daerah kedua itu daerah pesisir pantai. Nah, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dan penghasilan mereka ini dari hasil melaut. Nah, dari keunggulan masing-masing daerah tersebut ya, perbedaan ini masing-masing kan mempunyai perbedaan dan memiliki keunggulan. Maka akan terjadi yang namanya interaksi antar daerah. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensi masing-masing. Tidak ada satu tempat pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya sehingga terjadilah pertukaran komoditas antar satu tempat dengan tempat lain. Nah, maksudnya di sini adalah semua tempat itu pasti memiliki potensi alamnya masing-masing. Tidak ada tempat yang bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, itu tidak ada ya. Ada keunggulan yang mereka miliki, tapi ada juga kekurangan yang tidak bisa mereka miliki. Nah, keunggulan masing-masing wilayah ini menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah, di mana akan terjadi yang namanya pertukaran komoditas. Nah, yang di tengah ini gambar truk-truk ini, angkutan barang inilah nanti yang akan membantu terjadinya pertukaran komoditas antar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Nah, kita lihat dulu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih sebenarnya ruang itu?
Dan apa juga sih sebenarnya interaksi antar ruang itu, ya? Ruang adalah tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Nah, jadi pengertian dari ruang adalah tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Jadi kalau tempat itu berada di permukaan bumi dan bisa ditinggali, itu disebut dengan ruang. Di mana tempat itu biasanya memiliki unsur-unsur yang berpengaruh, ya. Contohnya nih, misalnya di rumah kalian tuh kan ada ruang tidur. Nah, di dalam ruang tidur, kamar tidur ya, di dalam kamar tidur itu pasti ada unsur-unsur lain. Misalnya apa? Tempat tidur, meja belajar, ya, lemari baju. Nah, di mana unsur itu saling mempengaruhi, ya, mempengaruhi ruangan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan ruang. Nah, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan terjadinya interaksi antar ruang. Nah, apa sebenarnya interaksi antar ruang? Nah, ini menurut Pak Bintarto, ya, seorang ahli keruangan, ya, keruangan antar wilayah. Beliau mengatakan bahwa interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik. Artinya timbal balik di sini adalah saling menguntungkan satu sama lain dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Artinya, ya, hubungan atau proses yang sifatnya timbal balik atau saling timbal balik ini artinya saling menguntungkan satu sama lain ini mempunyai pengaruh tingkah laku. Tingkah lakunya ini bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung, ya. Misalnya interaksi yang dilakukan secara langsung, ya, kalian bertemu dengan teman kalian kemudian bersalaman, itu termasuk interaksi langsung. Kalau interaksi tidak langsung itu seperti apa? Ya, seperti kita sekarang, ya, proses pembelajaran melalui daring atau melalui online. Terjadi interaksi tapi interaksinya tidak langsung karena kita tidak bertatap muka. Nah, interaksi antar ruang sendiri dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, ini ya, interaksi ini bisa pergerakan orang, artinya orang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Atau pergerakan barang, misalnya komoditas tadi, misalnya kol dari daerah Dieng dijual ke wilayah Cilacap, atau ikan dari Cilacap dijual ke wilayah Dieng. Kemudian bisa juga informasi, ya, informasi misalnya gini, ada informasi dari ibu sampaikan ke salah satu teman kalian, nanti teman kalian akan menginfokan juga ke teman-teman lainnya. Nah, itu ya. Jadi adanya pergerakan, ya, dari daerah asal menuju daerah tujuan. Oke, selanjutnya contoh. Nah, ini contoh interaksi antar ruang, ya. Misalnya nih, wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Nah, penduduk daerah pantai atau daerah pesisir itu membutuhkan sayur, begitu juga sebaliknya. Penduduk dari daerah pegunungan, di daerah, ya, maaf Ibu salah nulis, itu juga membutuhkan ikan laut. Nah, kedua wilayah tersebut kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Nah, coba kita bayangkan, misalnya orang yang tinggal di pegunungan setiap hari harus makan sayur terus-menerus. Pasti bosan kan? Mereka juga butuh lauk. Nah, begitu juga orang yang tinggal di pesisir pantai. Masa mereka makannya pakai ikan terus tidak ada sayurnya? Pasti bosan. Nah, itulah untuk melengkapi kebutuhan mereka satu sama lain, maka terjadilah interaksi antar ruang, yaitu dengan pertukaran komoditas antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Nah, interaksi ini dilakukan melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Oke, selanjutnya terjadinya interaksi antar ruang. Nah, jadi ada 3 kondisi yang mendukung terjadinya interaksi keruangan atau antar ruang, ya. Yang pertama saling melengkapi atau biasa disebut dengan complementarity. Yang kedua kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan kemudian yang ketiga kemudahan transfer atau transferability. Apa perbedaan antara ketiga ini, ya? Nah, itu kita lanjutkan, ya. Nah, yang pertama ini saling melengkapi atau complementarity. Nih, Ibu kasih contoh seperti ini. Rasau Jaya sama Mempawah. Pasti kalian tahu kan, daerah Rasau sama daerah Mempawah, ya. Kalau misalnya kalian tidak tahu berarti jalan-jalan kalian kurang jauh. Nah,
Rasau Jaya itu kalau ibu ibaratkan dia ini penghasil sayuran. Sedangkan daerah Mempawah karena dia berada di pesisir, ini ibu ibaratkan dia ini penghasil ikan. Nah, saling melengkapi atau complementarity ini terjadi jika ada wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkan. Ya, misalnya ini, Rasau Jaya ini menghasilkan sayuran, Mempawah menghasilkan ikan. Kalau komoditas masing-masing wilayah memiliki kelebihan atau surplus, ya, akan terjadi yang namanya interaksi antar kedua wilayah melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Misalnya, oh ternyata sayur yang dihasilkan di Rasau ini banyak banget. Begitu juga ikan yang dihasilkan Mempawah, ya, yang dihasilkan di Mempawah, ya. Kalau dihabiskan sendiri tuh nggak akan habis saking banyaknya. Akhirnya ya karena memiliki kelebihan atau surplus tadi dijual lah antar wilayah. Ikan dari Mempawah dijual ke Rasau, sayuran dari Rasau dijual ke Mempawah melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Oke, yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, ibu contohkan nih wilayah Pontianak, Mempawah sama Sungai Kakap. Di sini Sungai Kakap sama Mempawah ibu anggap sama-sama penghasil ikan laut, ya. Pontianak tuh ibaratnya sebagai wilayah yang mengkonsumsi atau yang membelinya. Nah, dulu sebelum ibu jelaskan dulu ya. Kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan, ya. Jadi menawarkan alternatif. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia pasti akan memperhatikan jarak dan biaya untuk memperoleh barang tersebut. Nah, jadi gini misalnya nih, dulu orang Pontianak kalau mau beli ikan, mereka membeli di wilayah Mempawah karena mereka tahu Mempawah ini daerah pesisir, ikan yang dihasilkannya banyak, ya kan. Tetapi begitu orang Pontianak tahu bahwa di Sungai Kakap juga menghasilkan ikan laut, ya, maka mereka akan beralih membelinya di Sungai Kakap. Kenapa? Jaraknya lebih dekat. Ketika jarak lebih dekat, maka ongkos transportasi yang akan dikeluarkan juga akan semakin murah. Nah, akhirnya interaksi yang sebelumnya terjadi dari warga Pontianak ke Mempawah untuk membeli ikan, beralihlah dari Pontianak ke Sungai Kakap untuk membeli ikan. Akibatnya interaksi antar ruang dari Pontianak ke Mempawah ini melemah. Kenapa? Daya beli masyarakat ke Mempawah semakin sedikit. Sedangkan interaksi antar ruang ke wilayah Sungai Kakap sangat kuat, ya. Karena apa? Daya beli masyarakat dari Pontianak ke Sungai Kakap ini semakin besar atau semakin banyak, ya. Ini kaitannya dengan jarak, ya, jarak dan ongkos. Semakin dekat suatu wilayah, maka interaksinya akan semakin kuat karena ongkosnya juga akan semakin murah. Yang ketiga, tentang kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer atau transferability ini adalah adanya kemudahan dalam pemindahan barang dan jasa, manusia atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan yang sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Contohnya jalan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, ketika jalan itu rusak dan sulit dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga lebih mahal. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Pak Bambang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya Pak Bambang tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Nah, ini kemudahan transfer atau transferability ini sangat erat kaitannya dengan infrastruktur, ya, atau sarana prasarana, terutama jalan. Nah, Ibu contohkan gampangnya seperti ini, ya. Ini benar-benar ada, ya, di wilayah kita Kalimantan Barat tuh di Kabupaten Bengkayang. Nah, namanya daerah Sungkung. Di situ masyarakatnya itu ada yang menanam yang namanya lada, ada juga yang bertani, ya, sawah, ya, padi. Nah,
Tetapi akses jalan menuju Sungkung itu sangat jelek sekali ya. Daerahnya itu berbukit, udah gitu jalannya itu tanah merah. Kalau hujan becek sekali ya. Karena jalannya rusak ya, jalan aksesnya juga sulit. Akhirnya masyarakat di daerah Sungkung itu tidak bisa menjual hasil panen mereka itu ke wilayah perkotaan. Karena apa? Ya tadi jalannya yang rusak, udah gitu kendaraannya juga sulit. Ketika jalan rusak, kendaraan sulit, otomatis biaya yang mereka keluarkan akan semakin besar. Karena ongkosnya semakin besar atau semakin mahal, masyarakat lebih memilih untuk tidak jadi menjualnya ke wilayah lain. Bagi mereka lebih baik saya simpan sendiri saja daripada saya harus keluar uang banyak ya. Karena mereka juga harus memikirkan keuntungan yang mereka dapatkan. Daripada mereka mengalami kerugian, lebih baik barang tersebut mereka tidak jual atau mereka jual di sekitar mereka walaupun dengan harga yang lebih murah. Oke, anak-anak sekalian, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk materi kita kali ini di pertemuan pertama kita. Nah, pesan Ibu, walaupun ini kalian tonton melalui video YouTube yang bisa kalian buka setiap waktu atau setiap saat, Ibu harap poin-poin terpenting dalam materi yang Ibu sampaikan ini kalian catat di buku kalian ya. Nah, jadi poin pentingnya yang kalian anggap penting itu apa? Catat di buku kalian. Selain itu kalian juga bisa membacanya di buku paket kalian ya. Karena yang Ibu jelaskan ini hanya poin-poin terpentingnya saja. Untuk lebih lengkap dan lebih rincinya bisa kalian baca sendiri di buku paket kalian ya. Oke, akhir kata Ibu cukupkan dulu sampai di sini materi kita kali ini ya. Semangat belajarnya dan jangan lupa klik like dan subscribe ya. Kemudian tanda loncengnya juga diklik biar kalian selalu update pemberitahuan dari Ibu. Oke. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.